Ya. Yang selanjutnya mu'allif atau penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan ada dalil inabah yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Tuhan wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada. Surat Az-Zumar ayat 54. Para ikhwan dan akhwat dan seluruh pendengar Dentist Manhaji di mana pun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merawat kita semua dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa belajar agama Allah. Mu'allif atau penulis tatkala menyebutkan inabah, al-inabah itu memiliki kesamaan arti dengan taubat atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwasanya al-inabah itu lebih khusus daripada taubat. Ya, inabah itu lebih khusus daripada taubat. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim ataupun muslimah, tatkala dia menyandarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap urusan-urusan, ini merupakan bagian yang sangat penting atau bagian yang sangat luar biasa. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-inabatu ar-ruju' ila Allah ta'ala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi wa hiya qaribatu min ma'na at-taubah illa annaha arqa minha lima tasha'ara bihi min al-ihtimal al-afdal wal ruju' ilayhi wa la takunu illa lillahi ta'ala wa daliluhu qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kata Syekh, inabah adalah engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Ikhtiar dengan taat, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi ma'siyatihi, dan menjauhkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah disebut dengan at-taubah. Ya, namun hanya saja dia lebih khusus. Oleh karena itu, tatkala seorang mengamalkan inabah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kondisi, oleh karena jadi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap kesempatan beliau. Sampai-sampai para sahabat mengatakan bahwa kami dalam satu majelis itu bagaimana Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majelis atau satu hari, itu kalau kita hitung dalam setiap majelisnya hampir 100 jam. Itu hampir 100 jam. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, wa inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap harinya lebih dari 70 kali. Lalu banyak lain yang mengatakan wa inni la astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah. Dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya 100 kali. Ini pentingnya bagaimana seorang harus mengoreksi dirinya, proteksi dirinya setiap hari.
sehingga apa yang dia kerjakan berupa ketaatan tidak menyebabkan dia bangga, dan apa yang dia lakukan bentuk kemaksiatan menyebabkan dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu. Karena sebab kebinasaan itu ada dua. Yang pertama adalah bangga dengan amal yang telah kita kerjakan, dan yang kedua menunda-nunda taubat terhadap dosa yang telah kita lakukan. Apabila dua hal ini terjangkit dalam hati seorang hamba, maka akan membinasakan dirinya dunia maupun di akhirat. Karena orang kalau sudah bangga dengan amalan yang dia lakukan, ia tanamna ala Allah, maka dia akan beramal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam. Ya, kalau dosa, kalau berdoa jadi takutnya, dalam hatinya akan merasa ya Allah telah melakukan ini, kenapa kau belum dikarunia? Ya Allah, aku telah sholat malam, kenapa aku masih ditimpa musibah? Ya Allah, aku telah melaksanakan ketaatan, tapi kenapa pekerjaan yang belum lancar? Ya Allah, aku telah hijrah dari kenapa penghasilan begitu kurang. Ini adalah orang-orang yang binasa. Oleh karenanya di antara amal paling yang dapat membinasakan seseorang adalah bangga terhadap amalan yang kita kerjakan, kemudian juga menunda-nunda taubat terhadap dosa yang dia lakukan. Kita bisa membayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari sebanyak 100 kali. Dan itu bukan menunjukkan provokas. Artinya berarti beliau merupakan orang yang sangat jatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kaitannya dengan bab sebelum, yaitu apa? Al-khasyah, rasa takut. Orang kalau sudah takut, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fenomena yang kita lakukan, ada orang yang bertaubat. Kalau kita menjelaskan ada orang yang bertaubat, namun dia tidak benar-benar kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menambah lebih tinggi posisinya daripada at-taubah. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ada yang bilang suaranya dari yang sering. Ya, oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa sifat dan tabiat anak Adam merupakan banyak lalai dan banyak berbuat dosa dan maksiat. Bisa suara terjadi. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Tatkala Nabi menyebutkan apa berbuat salah, beliau menggunakan sighah mubalaghah. Dalam kaidah bahasa Arab, sighah mubalaghah itu orang yang terus-menerus melakukan sebuah perbuatan. Yubalighu alaihi, sampai dia sudah melakukan, dia kembali kemudian melakukan lagi, dia kembali dia melakukan lagi, dia berbuat. Itu sifatnya anak. Karena saking banyaknya mereka berbuat pada ini tidak disebut manusia. Manusia yang bisa menilai. Kita tidak disebut manusia kecuali karena banyak orang yang banyak lupa pasti banyak lalai. Kalau orang yang banyak lalai sudah tentu banyak berdosa.
Oleh karena ketika Hamzah radhiyallahu taala datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ini sama-sama sahabat. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Hamzah ini orang munafik, sesungguhnya Hamzah ini orang munafik, sesungguhnya Hamzah ini orang munafik." Maka Hamzah mengatakan, kalau Abu Bakar mengatakan kepada Abu Bakar, kenapa engkau merasakan hal tersebut, mengatakan hal itu, wahai Allah? Maka Hamzah mengatakan, bagaimana kita tidak termasuk orang munafik? Bagaimana saya tidak termasuk orang munafik? Falamma jalasna Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengabarkan kepada kita tentang surga dan neraka. Iman kita bertambah, seakan-akan kita di surga. Tapi kembali kita kembali kepada keluarga kita, berjumpa dengan istri kita, berjumpa dengan anak-anak, dan berjumpa dengan anak dan pekerjaan, semuanya itu hilang seakan-akan tiada berproses. Maka Abu Bakar mengatakan, aku juga merasakan hal yang sama. Insyaallah, kebanyakan Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga, sementara kakinya masih menginjakan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah. Sampai di Quran tersebutnya Abu Bakar nomor 2. Tapi ada yang juga merasakan tatkala pulang ke rumah, dan dia juga merasakan kemenangan sebagaimana dirasakan oleh Allah. Maka apa kata Abu Bakar? Kita pergi kepada Rasulullah, bertanya, ini pintarnya seorang sahabat. Dia tidak bisa menjawab, memberikan solusi. Maka dia memberikan solusi adalah kita berangkat bertanya kepada orang berilmu agar kita bertanya. Ini kita harus kita lakukan. Tatkala sebuah masalah yang berbeda dengan agama itu menimpa kita, maka jangan kita bertanya kepada orang-orang yang tidak tahu, tapi hendaknya kita kembali kepada ahli ilmu agar kita tidak tersesat. Maka mereka datang kepada Allah. Dia mengatakan hal yang sama datang kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan hal yang sama, jadi katakan kepada Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa orang mana? Rasulullah, sesungguhnya hamba munafik, maka Rasulullah mengatakan kepada Allah, kenapa demikian wahai hamba? Kenapa tidak aku merasa aku tidak termasuk orang munafik? Ketika aku berada di majelis menanya Rasulullah, imanku bertambah karena kau mengatakan kepada aku surga dan neraka. Tapi kenapa setelah aku pulang ke rumahku, berjumpa dengan istri, anak, juga pekerjaan, maka semua itu hilang. Apakah dia dicela oleh Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? Wahai hamba, kalau keadaan di rumah sama dengan keadaan berada bersama atau bermajlis bersama, tentunya engkau akan disalami oleh para malaikat. Engkau akan bersalaman dengan para malaikat. Ini Nabi kasih solusi sama dia. Oleh Allah, kalau seandainya keadaanmu di rumahmu sama seperti keadaanmu di majelismu, maka tentunya engkau akan bersalaman dengan para malaikat. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Maksudnya iman udah tinggi gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau keadaan di majelis itu imanmu bertambah terus dan dengan surga dan neraka rasa takut kepada selalu menyertai kamu, maka kamu bersama dengan para malaikat. Artinya berarti kamu bukan manusia, tapi kamu sama dengan malaikat.
yang tak pernah turun iman. Selama kamu masih mendapatkan label manusia, berarti kelalaian itu akan senantiasa menyertai. Maka apa yang kita lakukan? Sadidu wa selalu berusaha agar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sifat manusia yang maka tatkala kita jatuh ke dalam dosa, kemarin tadi kita jelaskan bahwasanya tanda kebaikan seorang mukmin adalah apabila dia terjatuh ke dalam sebuah dosa, yang mana dosa tersebut pernah dia lakukan dan pernah dia bertobat dan bertobat, kemudian terjatuh lagi dalam dosa yang kemudian hatinya menyesali dosa tersebut, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali dan berusaha meninggalkan, maka sungguh ini merupakan tanda kebaikan seorang. Ini merupakan tanda kebaikan seorang. Anda ulangi, di antara tanda kebaikan seorang hamba apabila dia terjatuh ke dalam sebuah dosa, yang mana dosa tersebut dia telah melakukannya dan telah bertaubat darinya, namun terjatuh lagi yang kedua kali, kemudian dia menyesali perbuatan, bertaubat kepada Allah, berazam dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka ini merupakan tanda. Meskipun ketiga kali dia akan melakukannya karena sedang lemah imannya, sedang turun imannya, yang sama. Selama dia dalam hatinya terbesit bahwa ada penyesalan, ada rasa takut yang akan Allah, maka ini merupakan tanda kebaikan, tanda keburukan dan kebinasaan adalah hati-hati jemaah. Tanda keburukan, tanda kejelekan dan tanda kebinasaan apabila berbalik. Apabila berbalik, yaitu apabila seorang Allah merasa nyaman dengan maksiat yang dia. Ini tanda kebinasaan. Maka dalam bertaubat kepada Allah, ini akan mengeluarkan dua yang sebenarnya. Di antara dua taubat kepada Allah akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu. Orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu. Kita semuanya hafal mungkin doa sederhana. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Maka dalam masalah taubat, kapanpun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah putus asa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni serta menerima taubat seorang hamba selama belum terjadi padanya 3 hari. Kalau 3 hari sudah ada pada dirinya, maka taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ketika nyawa sudah berada di rokok atau sudah sampai di rokok. Sudah sampai ke rombongan baru bertobat. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Di barat, timur sana. Ketika matahari telah terbit dari barat. Jadi ya, terkadang kita menganggap seperti ini. Matahari terbit dari barat itu berlaku dekat belajar asma wa sifat atau kita belum atau ikhlas atau yang serupa dengan itu. Jadi matahari terbit dari barat, dia di waktu pagi nanti terbit dari barat sampai ke tengah. Sampai ke tengah berarti sudah berapa? Sudah setengah hari. Kembali lagi ke barat. Dia tidak terbit di timur, tapi dia kembali lagi ke barat. Dan kejadiannya cuma 1 kali.
Maka manusia berubah dengan kejadian, akhirnya mereka makin rusak. Sehingga kata Rasulullah SAW, Sirahuna semangat berusaha. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang masih hidup sementara kiamat telah terjadi. Jadi dia terbitnya dari barat sampai ke tengah, balik lagi ke barat. Bukan terbit di barat dan terbenam di timur. Belum paham seperti itu. Jadi dia terbit dari barat, naik sampai ke timur, balik lagi ke barat, ke timur. Nanti setelah itu normal seperti biasa. Kalau sudah ada ini, itu tempat sudah ditutup oleh Allah. Jadi dalam tanda sampai kiamat kubur, tanda kiamat kubur. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang semua berterima Allah yang ketiga adalah ketika terjadinya azab yang membinasakan, sebagaimana yang terjadi kepada Firaun. Ketika dia sudah terkenal, belum mati dia masih sadar. Ketika dia sudah terkenal, kita bisa bayangkan bahwa bagaimana sombongnya Firaun. Dia mengatakan bahwa wa ana rabbukum al-a'la, dan aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Tapi subhanallah, Allah puji dia dengan sebuah pujian, ternyata ketuhanannya hilang karena dia tidak bisa berenang. Dia bisa berenang. Dalam sebuah hadis yang hadis ini harus berubahnya tidak diterima pada semua jalur. Musa, siapa Firaun memanggil Nabi Musa. Ya Musa, ya Musa, ya Musa. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, wahai Musa. Maka ketika Musa telah sampai ke daratan, Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, ya Musa, nada ke Firaun sendiri. Wahai Musa, sesungguhnya Firaun memanggilmu 70 kali walau namun engkau tidak mendengar. Wabi'izzati, dengan kemuliaan harus seandainya Firaun memanggil aku minta tolong kepada satu kali saja, lawajah di poin berpuji, dia akan mendapati aku dalam keadaan dekat dan mengabulkan doa yang berbenah. Namun hadis ini tidak diterima. Akhirnya Musa dan Firaun ditenangkan dan dia sadar bahwa ternyata Tuhan di Musa Tuhan berhak disembah dan dia ada Tuhan berhak disembah selain Allah. Namun karena Allah yang umum termatikan membinasakan dirinya, Allah tidak lagi menerima perbuatan. Maka kita harus hati-hati. Ya. Silakan berbuat maksiat sepuas kita. Masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau seandainya dosa yang kita lakukan dapat melemahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak semesta yang sudah habis. Kalau seandainya ketakwaan yang kita lakukan ini akan bertambah menambah terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah sangat butuh dengan makhluk. Tapi Allah tidak butuh dengan kita. Yang butuh adalah kita terhadap Allah. Sejatinya kita butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Ya, jadi jangan merasa bangga. Sampai-sampai dalam hadis kursi Allah mengatakan, ya benar ada, wahai anak, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wa yang ada kalau seandainya orang pertama di antara sampai yang paling akhir. Yang pertama lahir siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sampai yang paling terakhir Nabi dan kalangan jin dan manusia. Kanu ala aqrab di wajib. Semua mereka menjadi orang yang paling bertakwa sebagaimana takwanya satu orang laki-laki. Kita bilang takwa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertakwa sebagaimana takwa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zada dzalika syai'a. Hal tersebut tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaan. Berarti Allah tidak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Makanya apa yang menyebabkan kita itu sholat malam? Apa yang menyebabkan kita itu melakukan bacaan? Karena kita butuh dengan bacaan terus. Karena kita butuh dengan sholat witir. Karena kita butuh dengan puasa-puasa. Karena kita butuh dengan anak sholat. Tapi kenapa kita malas? Karena kita butuh. Dan Allah tidak butuh dengan apa yang kita katakan. Dan Allah tidak butuh dengan apa yang kita katakan. Supaya kita tahu para buat anak. Wahai anak, kalau seandainya orang pertama di antara kamu sampai yang paling terakhir di antara menjadi orang yang paling jahat, paling berlaku maksiat dalam firman. Kamu ada abjadi kulli rajul umar. Paling jahat dan paling berisik bagi hati seorang yang artinya jahatnya sama. Jahatnya sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mana qasada dikati syai'a. Hal tersebut tidak dapat mengurangi sedikit pun kerajaan. Beda dengan raja di dunia. Raja di dunia makin taat rakyatnya kepadanya, makin taat aparatnya kepadanya, dia akan makin jaya, makin kuat. Tapi ketika rakyat tidak lagi taat kepada pemimpinnya, militer mulai memberontak, maka kekuasaan diruntuh dan hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna'ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, kerjakanlah sama. Maka muslim dan muslimah, saudara-saudari ini, semoga terhadap Allah Subhanahu tugas kita adalah berbanyak taubat kepada Allah. Karena ini bagian ibadah yang sangat terkadang kita selalu meremehkan amal-amal seperti contohnya istighfar. Istighfar ini bagian dari inabah dan bagian dari taubat. Istighfar itu amal yang sangat rendah. Namun terkadang kita lalai melakukan. Bahkan dalam keadaan bergerak kita bisa beristighfar kepada Allah. Dalam keadaan masa dalam keadaan bersihkan rumah atau mencuci pakaian bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu. Namun kadang-kadang orang padahal apa kata Allah Subhanahu, sebab terbesar ada di Amerika atau sebuah negara atau sebuah daerah, sebuah kampung dari atas oleh Allah Subhanahu ada dua. Yang pertama karena adanya Nabi Muhammad SAW, yang kedua karena penduduk negeri tersebut banyak beristighfar kepada Allah. Apa kata Allah? Wa kunna mu'tidin. Apa kata Allah? Selanjutnya dan ayat selanjutnya wa antabi. Coba dilihat wa antabi. Sebelumnya wa antabi pun ada tapi apa? Coba baca ini. Coba saja. Wa maka Allah mengatur. Ya masyaallah. Allah mengatakan dalam Al-Quran wa maka Allah mengatur. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka wahai
sementara kamu berada di tengah-tengah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum mustaghfir. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka, mengadab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah. Berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Karena istighfar ini atharuha fi dunya wal akhirah. Memohon ampun kepada Allah, bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pengaruhnya di dunia dan akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan tidak mengadab sebuah daerah dan mengadab sementara mereka beristighfar kepada Allah. Di akhirat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuba liman wajada fi sahihatihi yaumil qiyamah istighfar katsira. Sungguh beruntung orang yang menemukan cacat-cacat pada hari kiamat istighfar yang sangat banyak. Istighfar yang banyak akan menjadikan seseorang beruntung. Kenapa kita istighfar? Karena kita sadar banyak dosa kita. Kenapa kita bertobat? Karena kita sadar bahwa Allah tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Kenapa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbenah? Karena kita paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa seorang hamba karena sebuah dosa yang dia kerjakan. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk taubat. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qabl fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Sesungguhnya taubat itu adalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa bijahalatin karena kebodohan. Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini. Beliau membawakan sebagian perkataan bahwa setiap yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia dalam keadaan jahat, bodoh. Pada kondisi dia bermaksiat, dia sedang bodoh. Maka dikejari oleh maksiat imannya dulu. Mau siapa saja. Sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia langsung bertobat kepada Allah. Setelah dia melakukan dosa, dia langsung bertobat kepada Allah. Dan ini tugas kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, ingat Allah Maha mengampuni semua dosa. Dan seorang hamba ingat tidak boleh melihat temannya, melihat kawannya dari masa lalu. Selama dia telah bertaubat, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita nilai dia bukan masalah, tapi saat ini dia berada di atas Allah. Karena kalau seandainya masa lalu yang menjadi kita, yang menjadi terlalu tentunya para sahabat dan semua punya masa lalu. Bahkan masa lalu Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin melenyapkan nyawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah beriman Nabi senantiasa berjauhan Umar? Bahkan dia dijadikan semakin teman dekat. Bahkan Rasulullah senantiasa menyebutkan sebuah hadis, kharajtu ana wa Abu Bakar wa jitu ana wa Abu Bakar wa dhahabtu ana wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar,
Aku masuk bersama Abu Bakar. Aku pergi juga bersama Abu Bakar. Masalah itu apa? Ingin berbuat Rasulullah. Inilah istimewa taubat. Sehingga masalah itu orang tidak boleh dihindari. Makanya ini juga jadi pelajaran. Kalau ada orang yang juga bisa bertobat, kemudian ngomongnya tidak, jangan tanya masa lalu. Ya, kamu perlu pernah baca Allah. Tidak boleh. Haram. Ya, tidak boleh bertanya seperti itu. Kamu pernah pacaran, apalagi kalau tidak itu. Bahkan ketika setelah menikah, pasangan suami itu tidak boleh saling menceritakan masalah. Pokoknya ini bagaimana keistimewaan Islam menjaga kemuliaan seorang hamba akan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang bertobat kepada Allah seperti orang yang tidak berdosa apabila dia telah kembali kepada Allah. Karena Allah sudah mengampuni segala dosa-dosa. Maka intinya bertobat kembali kepada Allah dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 50. Nanti catat ayat ini dengan rapi. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuk dirinya sifat rahmat. Annahu man 'amila su'an bijahalah. Bahwasanya barang siapa yang mengerjakan keburukan karena kebodohan. Berarti orang yang bermaksiat pada saat dia bermaksiat dia dalam keadaan bodoh. Thumma taba min ba'di. Kemudian dia bertaubat setelah dosa itu dia. Wa aslaha, kemudian memperbaiki dirinya. Wa annahu ghafurur. Maka sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Penyayang. Sifat rahim beda dengan sifat rahmat. Ya, sifat rahim beda dengan sifat rahmat. Oleh karenanya, sifat rahim ini disifatkan juga kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tentang kita, wa kana bil mu'minina rahim. Dan sesungguhnya Muhammad itu bil mu'minina raufur rahim. Beliau terhadap orang-orang mukmin sangat pemaaf dan sangat penyayang. Tapi kalau rahmat ini merupakan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh manusia. Dan Allah telah mencatat untuk dirinya sifat tersebut. Dan Allah akan mengampuni semua dosa yang ada pada manusia. Tatkala dia melakukan dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 100 rahmat. 100 rahmat. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Allah punya 100 rahmat. Kemudian Rasulullah mengatakan dari 100 rahmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan satu rahmatnya di permukaan. Satu aja di permukaan. Allah meletakkan satu rahmat ini di permukaan. Apa kata Rasulullah? Dengan satu rahmat ini, satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami lihat seekor binatang buas tidak lagi memaksa anaknya sendiri karena rahmat dan kasih sayang yang Allah letakkan. Satu rahmat. Dengan satu rahmat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan makan dan minum kepada orang-orang. Masih memberikan harta kepada orang-orang.
kafir mesti dibiarkan apa nih? Hidup di permukaan bumi sebagai manusia. Kalau bukan karena Allah, tentunya mereka akan binasa. Namun di mana Allah akan cabut atas orang kafir di akhirat. Dan Allah akan menyerahkan 99 rahmat itu kepada siapa? Kepada orang mu'min. Kita bisa bayangkan satu rahmat saja Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini. Semua orang sudah saling menyayangi. Bagaimana seorang ibu menyayangi anaknya sampai-sampai tatkala dia melahirkan, meskipun nyawanya menjadi taruhan ketika telah keluar, meskipun dia dalam keadaan haus, dia tidak akan pernah minum sebelum dia bertanya tentang keadaan saat bayi di bawah ibu. Ini karena rahmat. Seorang ibu walaupun melahirkan itu pertaruhkan nyawanya, dan itu akan menghabiskan banyak tenaga. Tapi tatkala anak itu keluar dalam keadaan lesu, lemah dan haus serta dahaga, dia tidak akan minta kepada dokter lain. Dia tidak minta kepada dokter yang lainnya, tapi dia akan bertanya kepada mana dua lagi. Karena satu rahmat Allah SWT. Kita bisa membayangkan bagaimana nanti surga 100 rahmat Allah berikan kepada manusia. Tentunya lebih luar biasa. Sampai-sampai saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling terakhir masuk surga, yang paling terakhir masuk surga, dan surga yang paling rendah itu terakhir, bukan busuk-busuk. Masuk surga, dia setara indah mewah. Allah mengatakan kepada dia, ini untukmu dan untukmu 10 kali lipat dunia. Orang beribadah. Kenapa? Allah beribadah segala hal. Satu rahmat Allah dan dirinya 99 kali lipat kasih surga. Antum mau saat apa yang 99? Ya kawan? Kita mau yang 100, bukan kita mau 100. 100 mulai Allah. Dan nikmat yang paling tinggi dari semua nikmat, bahkan lebih tinggi daripada hati sekedar nikmat surga, yaitu kata-kata yang dua selama. Nikmat yang tiada dua. Bagaimana kita merindukan seorang laki-laki, seorang yang berat. Biasanya para pemain bola itu, para pecinta bola biasa bintang sepak bola. Ketika bertemu dengan idolanya, dia akan merasa seakan-akan di surga. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang setiap hari kita mendatangkan kita di tanah di lantai sampai hitam tidak ini. Setiap hari kita mengangkat tangan kita ke langit. Setiap hari kita bertemu lutut di hadapannya. Dan kita tak pernah lihat rupanya seperti apa. Di hari kiamat Allah meningkat wajah. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Maka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkali istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan karunia akan daripada sampai Allah mengatakan tuba liman wajada sahih tadi istighfar kabir. Syukur untuk orang yang mendapati catatan amalannya istighfar yang sangat banyak. Maka jangan bosan-bosan itu berharap kepada Allah. Meskipun kita masih melakukan maksiat, hadir ke dalam hati besar dan terus berusaha untuk meninggalkan. Tapi kalau kita jatuh lagi, kembali lagi kepada Allah Subhanahu. Jatuh lagi, kembali lagi kepada Allah Subhanahu. Jatuh lagi, kembali sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Hidup di dunia ini sangat lelah dan berat. Punya uang capek, nggak punya uang lebih capek lagi. Punya istri capek, tak punya istri lebih capek lagi.
tidur sendirian, sakit ada kurus, capek, semuanya capek. Tapi di sana ada lelah yang itu berbahaya, yaitu kita lelah dan payah untuk menjadi orang yang bertakwa dan kembali kepada Allah. Ini capek yang terpuji. Jatuh ya Allah, berusaha ya Allah, itu terjadi lagi ya Allah. Berusaha untuk menjadi orang bertakwa, ini lelah, tapi lelahnya membawa seorang kepada kerugian di surga Allah. Maka jangan pernah putus asa. Di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun ataupun sebesar apapun dosa yang kita lakukan, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang seorang pemuda di sebuah kampung. Dia bertanya, wahai penduduk kampung, saya telah membunuh 99 nyawa. Dan saya pengen tobat setelah banyak nyawa yang saya bunuh. Apa kata penduduk kampung? Kamu datang kepada seorang ahli ibadah. Dia akan bertanya datang kepada ahli ibadah. Datang saja tanya, ya amin, wahai seorang ahli ibadah, sesungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah masih ada waktu bertobat untukku? Dia mengatakan, tak ada lagi tobat untukmu. Dalam perasaannya dari mana karena tobat itu aku tambah lagi berbunuh. Akhirnya dia dibunuh dengan jadi 100. Dia mati karena kebodohan. Jadi 100. Daripada kata iman lagi tobat saya, kita saya berbuat yang tak kebodohan. Tapi dalam hatinya jadi apa? Jadi penyesalan. Dia datang ke satu kampung lagi, aku dapat 100 nyawa. Ditujukan kepada aku seorang ini, maka aku bertanya kepada aku bertanya kepada ini, wahai Ali, aku telah membunuh 100 nyawa. Apakah masih ada taubat untuk yang telah mengatakan? Jangankan 100, 1000 pun masih ada itu taubat untuk membuka. Tapi jangan kamu tinggal di sini, pergilah di daerah ini karena kepada orang-orang soleh. Dari hadis ini menerangkan kepada kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa kita jika kita kembali dan bertobat kepada Allah. Jika kita mengampuni dan jika kita memperbaiki diri kita, 99 nyawa. Belum lagi kita memiliki seorang waspada berlangsung yang punya keikhlasannya agar hidup seekor anjing yang kehausan di padang sahara. Dia turun ke sumur, dia dimakan. Setelah itu dia naik, dia lihat nanti sedang menjulurkan lidahnya. Nanti sedang menjulurkan apa itu? Sampai lidahnya mau sampai ke pasir. Dia merasa hebat, dia turun lagi ke sumur, dia ambil itu apa namanya? Dia melepas sepatunya dan dia ambil air memanas sepatu, dia kasih minum anjing. Ini dosa yang begitu besar yang terjadi. Allah ampuni, Allah hilangkan karena kebalikan dia dan ada seekor binatang. Dan bagaimana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berusaha untuk menjadi ibadah, yang berusaha untuk menjadi orang-orang saleh, meskipun mereka terjatuh di dalam perbuatan yang telah disesatkan, maka terus bertaubat, terus kembali kepada Allah Subhanahu. Karena pintu taubat sebelum sampai 3 hari antara kita sebutkan itu terjadi, ya, sampai 3 hari kita sebutkan itu terjadi. Masih ada waktu dokter? Habis? Iya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Karena sudah habis, tapi tinggal jawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Barakallahu fiikum. Mohon maaf kepada teman-teman yang streaming yang berada di rumah. Qadarullah masyaallah.
Haji Bayu selaku monitor kajian dari kita yang sedang sakit sehingga tidak bisa hadir. Oleh karenanya dia nggak apa-apa walaupun nggak jelas pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Bahkan kalau ada pengajian bahasa Arab, pun di majelis itu apa, tapi duduk saja. Pahalanya sudah dapat. Dari kajian kita tuh Pak hari ini ya, atau apa? Ya Pak, insyaallah. Allah Taala bisa datang ke ini benar. Nanti kan sudah ada atas waktu mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita insyaallah kita yang berhadir di masjid ini dan berhadir Tadi sudah habis waktunya. Insyaallah kita yang berhadir di sini dan berhadir secara online lewat Zoom bisa memahami dan menerapkan ilmu yang kita dapat hari ini ke kehidupan kita sehari-hari.